Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menegaskan kesiapan mesin partai menuju pemilu 2029. Pernyataan Joko Widodo di Rakernas terkait dengan menggerakkan mesin partai hingga ke tingkat paling bawah membangkitkan optimisme PSI. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyebut pernyataan Joko Widodo di Rakernas membesarkan hati dan membangun optimisme. Ali menyebut Joko Widodo mengingatkan bahwa satu figur tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai hingga ke tingkat paling bawah. Namun penguatan struktur organisasi akan menjadi kunci kemenangan PSI pada pemilu selanjutnya. Kenapa Pak Jokowi mewanti-wanti selalu tentang struktur? Beliau sadar betul satu figur tidak bisa menggantikan struktur partai yang ada di tiap-tiap desa. Maka kemudian beliau berpesan kepada kami, kalau mau ingin menang, bangunlah struktur. Kehadiran beliau itu hanya bonus, hanya vitamin bagi PSI. Tapi kunci kemenangannya ada pada struktur partai yang kuat. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dede Prayudi, kemudian Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat petang Mas Dede, Mas Agung. Selamat petang, Mas Dede semuanya. Baik, ya, baik. Menarik untuk kita bahas terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau kita simak tadi ya, paket berita pengantarnya begitu berapi-api, begitu penuh keyakinan. Dan ini membakar semangat dari seluruh kader PSI. Nah, kalau begitu saya ingin bacaan secara politiknya dulu mungkin diawali oleh Mas Agung. Mas Agung, kalau kita lihat Presiden Joko Widodo ini kan memiliki track record yang sangat signifikan ya. Untuk pemilu beliau tidak pernah terkalahkan. Nah, untuk apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada kesempatan kemarin ini, Anda melihat ini merupakan suatu keyakinan bahwa ia akan mampu juga untuk membawa kemenangan lagi di 2029 untuk PSI atau seperti apa nih bacaan Anda? Iya, kalau melihat ya track Jokowi efek sebagai kandidat kan winning rate-nya 100% Mbak Soza ya. Cuman sebagai ya kita asumsikan ketua Dewan Pembina dalam tanda petik PSI, nah ini masih pertanyaan besar, tapi sedikit banyak harusnya tidak jauh berbeda gitu karena beliau masih memiliki infrastruktur politik yang ya fresh from the oven ya, masih segar gitu, yang memang bisa istilah saya dimonetisasi dengan baik sehingga nanti PSI ketika bertarung di pileg ya, karena di pilpres itu beda strateginya, bisa mengejawantahkan di semua dapil. Asumsikan punya juga tokoh-tokoh yang memiliki magnet elektoral seperti mana Pak Jokowi yang punya efek gitu. Jadi misalkan di nomor urut 1, nomor urut 2 sampai nomor cantiknya itu PSI punya ya caleg-caleg yang berkualitas, bukan hanya sebatas elektabilitas tapi juga punya isi tas, Mas Uki ya, seperti itu. Jadi PSI bisa kemungkinan besar lolos parliamentary threshold berapapun angkanya. Nah, tapi kalau hanya sebatas mengandalkan Pak Jokowi, ini bahaya Mbak Soza. Gitu. Karena apa? Karena untuk membesarkan partai tidak cukup hanya magnet figur seorang ketua Dewan Pembinanya saja, tapi harus sampai ke dapil. Dan ini sebenarnya punya cerita baik, cerita sukses lewat partai, misalkan Partai Demokrat dengan Pak SBY, ya Partai Gerindra dengan Pak Prabowo, dan PSI bisa meniru itu dengan Pak Jokowinya, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ini harus sampai ke dapil, ya magnet figur yang memang setara dengan Pak Jokowi itu. Karena apa? Karena strategi di dapil ini lebih kompleks dari pilpres maupun yang lain, sehingga mau tidak mau mesti istilahnya kan habis-habisan dicicil dari sekarang Mbak Soja, supaya apa? PSI bisa mengimbangi mesin-mesin partai yang dimiliki partai-partai parlemen saat ini. Jadi sudah tepat, sudah wajar, sudah benar ya ketika Pak Jokowi menyampaikan gelora semangatnya yang menggebu-gebu, ya habis-habisan turun gunung, ya sehingga itu bisa menular ke kader-kader di grassroots dengan harapan bahwa PSI bisa ya mengoptimalkan bukan hanya figur Pak Jokowi tapi mesin institusional partainya secara keseluruhan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Soza.
Nah, kalau begitu, Mas Uki bisa dijelaskan nih, apa sebenarnya strategi kurang lebih ya garis besarnya dari PSI selain juga untuk penetrasi suara ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ini sangat penting untuk mesin partai terus bekerja. Nah, selain juga tentu saja mengandalkan figur dari Presiden Joko Widodo. Seperti apa, Mas Uki? Ya, jadi yang pertama-tama yang harus kita pahami sama-sama itu adalah Pak Jokowi kami anggap sebagai bapak ideologis kami. Pak Jokowi kami anggap sebagai patron arah politik kami. Dan ini berarti apa yang menjadi kekuatan-kekuatan Pak Jokowi, cara-cara berpolitik Pak Jokowi, politik kebaikan, politik yang turun ke grassroots, politik yang memiliki perwakilan-perwakilan sampai ke level desa, bahkan RW dan RT. Ini harus kami wujudkan. Itu di samping memang memiliki Pak Jokowi sendiri itu adalah sebuah modal elektoral yang sangat berarti. Tentu saja kami tidak bisa menampik hal itu. Tapi itu tidak sepenting ya. Itu tidak sepenting apa yang dipesankan oleh Pak Jokowi kepada kami, yaitu apa? Perkuat struktur. Ya. Nah, yang dimaksud dengan perkuat struktur ini adalah memiliki perwakilan-perwakilan. Jangan berhenti di Dewan Pimpinan Pusat. Jangan berhenti di Dewan Pimpinan Wilayah atau tingkat provinsi. Atau bahkan jangan berhenti di kabupaten kota. Harus masuk ke kecamatan. Harus masuk ke kelurahan kabupaten. Harus masuk ke RW, bahkan anak ranting, bahkan sampai ke RT. Jadi kenapa Pak Jokowi mengatakan ini? Karena Pak Jokowi mengerti betul bahwa di dalam politik yang baik yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu partai politik harus bisa yang namanya merasakan bau keringat rakyat, merasakan apa yang menjadi keluh kesah rakyat, warna dari kondisi rakyat. Dan ujung tombaknya itu adalah mereka-mereka yang berada di level-level paling mikro. Gitu. Jadi bukan kami-kami ini yang berada di DPP. Itu dia kenapa ya penting bagi kami untuk meresapi apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi, yaitu membangun struktur dan struktur. Di samping memang sekali lagi harus saya ulangi, kami tidak menampik bahwa Pak Jokowi memiliki efek elektoral dengan sendirinya. Gitu. Tapi yang harus diingat adalah Pak Jokowi mengatakan kalau PSI bekerja keras, maka saya akan bekerja keras. Kalau PSI bekerja habis-habisan, maka saya juga akan bekerja habis-habisan. Kalau PSI bekerja mati-matian, maka saya juga akan bekerja mati-matian. Artinya sepakat dengan Mas Agung tadi ya, bahwa memiliki asosiasi politik dengan Pak Jokowi yang tebal gitu ya, itu adalah satu hal. Ya. Tapi bagi kami itu tidak cukup. Bahkan bagi Pak Jokowi juga itu tidak cukup. Sehingga diperlukan kerja keras ya. Dan mengejawantahkan kerja politik Pak Jokowi ke dalam kerja partai. Nah inilah dia yang kami maksud dengan perkuat struktur sampai ke level paling mikro sekalipun. Demikian Pak. Baik, nah kalau tidak salah kami mendapatkan informasi untuk target memperkuat struktur bahkan sampai ke tingkat terendah ya, ini sampai ke tingkat pedesaan ini ditargetkan rampung pada akhir 2026. Nah berarti Mas mungkin boleh disampaikan juga timeline-nya kurang lebih, karena kita kan masih di awal tahun 2026 lah kurang lebih ya, di awal bulan Februari. Nah apakah ini akan ada timeline untuk tiap bulan direview kah, bagaimana sistem pekerjanya secara serentak langsung se-Indonesia nih, atau bagaimana pembagian prioritasnya? Iya, itu betul sekali ya. Jadi kemarin di Rakernas para ketua DPW atau tingkat provinsi ya, itu sudah melaporkan progres dari kepengurusan di masing-masing provinsi. Jadi apakah mereka sudah lengkap kepengurusan di tingkat kabupaten kota? Apakah kemudian di masing-masing kabupaten kota sudah lengkap kepengurusan di tingkat kecamatan, dan di masing-masing kecamatan apakah sudah lengkap kepengurusan di tingkat kelurahan atau desa, kurang lebih seperti itu. Ada yang sudah lengkap, ada misalnya Jakarta ya, atau ada yang belum lengkap, ada, tapi saya tidak etis ya untuk menyebut yang belum lengkap, tapi ya sebut saja yang belum lengkap ini masih ngutang gitu untuk melengkapi. Dan ada yang menargetkan dirinya sendiri di Agustus ya 2026 semuanya akan lengkap dan DPP menerima. Ada juga yang menargetkan
lebih cepat dari bulan Agustus, ada yang lebih lama dari bulan Agustus, tapi memang selambat-lambatnya itu di akhir 2026 ini. Nah, di akhir ini belum ada ya ketetapan resmi lah, apakah itu di awal November atau akhir Desember ya. Tapi kami sudah mematok selambat-lambatnya di akhir 2026 ini, dan ini ada kaitannya juga sebetulnya dengan bergabungnya Mr. J ya ke PSI gitu. Jadi Mr. J ini nggak mau ngasih gampang ya ke PSI bahwa saya bergabung, kalian tinggal longkang-longkang kaki, maka akan dapat dengan sendirinya efek ekor jas gitu kurang lebih ya. Mr. J nggak mau ngasih gampang, Mr. J menginginkan supaya kepengurusan ini lengkap, kepengurusan ini sudah dapat dipertanggungjawabkan bahwa kita hadir sampai ke level paling mikro dan beliau baru akan bergabung. Tapi itu betul ya, akhir 2026 ini semua sudah harus lengkap, tapi masing-masing wilayah memiliki deadline-nya masing-masing tergantung kemarin saat dilaporkan di Rakernas itu sudah sampai mana capaiannya, karena setiap daerah itu tantangannya berbeda-beda. Betul. Demikian. Baik. Emang kalau kita lihat terkait dengan timeline-nya ada target berbeda-beda tergantung dengan kesulitan masing-masing, ini sangat realistis ya, sehingga diharapkan memang di akhir 2026 sudah bisa dilihat sejauh mana progres tersebut agar apa yang menjadi arahan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia yang akan bekerja mati-matian dengan catatan PSI juga kerja mati-matian ini bisa terlihat hasilnya secara maksimal. Nah, kalau begitu Mas Agung, sambil kita menunggu juga ya tentunya bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di PSI untuk membangun PSI menuju ke 2029 yang akan kita songsong nanti. Nah, pertanyaan saya untuk Anda, jika nantinya ternyata apa yang diharapkan mengenai mesin partai ini bekerja secara maksimal, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga bekerja maksimal. Nah, apakah Anda melihat ada peluang nantinya kombinasi kedua ini bisa membuat perubahan pada peta koalisi yang ada di Indonesia? Partai-partai besar mungkin akan ikut merapat menuju ke PSI mendukung langkah yang apa yang diputuskan oleh PSI atau seperti apa? Iya, kalau lihat tren elektoral secara kuantitatif, suara PSI ini kan naik dari pemilu ke pemilu, Mbak Soza ya. Di 2019 sekitar 1,8, di 2024 2,8. Sehingga kalau misalkan ekosistem politik yang diputuskan MK beberapa waktu yang lalu ada arahan parliamentary threshold diturunkan, ya dari 4% misalkan sekarang dibalik ada bahasan 3%, mestinya dengan bergabungnya Mr. J ya, yang kita sebut saja tadi ketua Dewan Pembina dan tanda petik itu sangat mungkin untuk masuk parlemen semacam itu. Jadi tren suaranya sedang naik. Nah, tinggal kemudian dibuat konsisten bagaimana PSI punya ya diferensiasi politik dibanding dengan partai-partai lain. Ya, diferensiasi politik itu apa? Selama ini kan value PSI itu anti korupsi. Ya, kemudian melawan gerakan intoleransi, terus dekat dengan anak muda. Nah, what next gitu? After branding itu terbingkai, apa kira-kira yang lebih real dan konkret lagi yang bisa diambil oleh PSI sebagai peran strategisnya? Contoh, ini ada masalah soal lapangan kerja ya, pengangguran seperti itu. Nah, PSI bisa memberikan solusi apa terkait hal itu? Atau misalkan stabilitas harga sembako lagi fluktuatif, atau ada kemudian soal-soal lain. Nah, PSI bisa ngambil masalah, menyelesaikan masalah apa ketika terjadi demikian. Bahkan bila lebih perlu lagi, lebih konkret, di tiap dapil PSI turun gunung untuk menyelesaikan masalah-masalah di dapil itu. Satu saja masalah yang diambil diselesaikan, buat saya itu akan dahsyat dampaknya bagi PSI secara elektoral semacam itu. Jadi saya melihat ada peluang, ada harapan PSI ini yang paling sederhana lolos parlemen dulu, Mbak Soza ya. Jadi ketika PR itu berhasil dituntaskan dengan baik ya sampai ke struktur tadi ya, bahkan di tingkatan lebih mikro, RT RW misalkan, itu akan membuat Mr. J ini bertransformasi menjadi Pak Jokowi seutuhnya semacam itu. Karena apa? Karena Mr. J tidak akan bertransformasi menjadi Pak Jokowi kalau PR-nya nggak selesai. Betul. Gitu. Nah, PR ini saya lihat ada progres yang baik gitu, sehingga nanti di Kum itu nanti nggak Mr. J lagi, dah utuh tuh Joko Widodo gitu. Baik, menarik untuk kita bahas, tapi Bapak-Bapak tahan dulu karena kita harus menyimak kumandang azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utara. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, dapat. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kita masih akan lanjutkan pembahasan bersama dengan para narasumber. Masih ada Mas Uki, Ketua DPP PSI dan juga Mas Agung Baskoro yang merupakan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Saya ingin ke Mas Uki nih sekarang. Mas Uki, kita patut apresiasi bagaimana PSI berani dan juga pernyataan dari Presiden RI ke-7 ya, Joko Widodo ini menegaskan ia akan bekerja asalkan PSI juga bekerja keras. Nah, tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali juga muncul narasi-narasi yang menanggapi terkait dengan hal ini di berbagai forum. Di mana ada juga yang menilai bahwa langkah ini berpotensi memunculkan terkait dengan narasi dinasti Nah, kemudian yang ingin saya tanya adalah bagaimana PSI menanggapi kritik tersebut dengan keterlibatan Joko Widodo, kemudian juga anak yang memiliki peran yang sangat sentral di PSI. Silakan. Iya, alam demokrasi itu mengharuskan aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Begitu kurang lebih ya arus atau arah aspirasi. Dan di alam demokrasi yang sama, selama itu mewakili aspirasi dari masyarakat, dari publik, dari rakyat, semua orang itu memiliki hak yang sama untuk satu dipilih dan dua untuk memilih. Nah, wabil khusus untuk dipilih ini tidak mengecualikan bahwa dia anak siapa, bahwa dia anak mantan presiden kah, bahwa dia anak mantan menteri kah, bahwa dia anak guru kah, atau bahkan bahwa dia anak ya katakanlah pedagang di pasar misalnya seperti itu ya. Jadi semuanya memiliki hak yang sama ya, dan selama dia mewakili aspirasi dari bawah ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah, maka ini tidak dapat disebut atau mewakili sebuah konsep yang kami sebut politik dinasti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi ya, di dalam iklim demokrasi boleh saja gitu ya, misalnya elit itu menunjuk siapa atau siapa menjadi calon, namun pada akhirnya ya di proses berikutnya itu adalah grassroots yang memilih sendiri. Dan selama ada proses kedua, maka politik dinasti itu tidak mendapatkan tempat. Dan ini sudah masuk ke dalam alam demokrasi. Demikian, Mbak.
Baik, nah kalau gitu Mas Agung mungkin ada catatan mungkin yang bisa Iya. disampaikan atau dibagikan ke teman-teman di PSI. Karena kan sebenarnya kalau kita berbicara politik dinasti ini banyak sekali perbedaan pendapat mengenai hal ini sendiri. Tetapi tadi Mas Uki mengatakan menjamin bahwa apa yang menjadi amanat dari rakyat ini tidak hanya dari atas ke bawah tetapi juga dari bawah bisa disampaikan dan diupayakan. Nah kalau begitu apa yang paling penting harus diperhatikan oleh teman-teman di PSI agar terkait dengan keterlibatan Joko Widodo dalam PSI yang akan juga bekerja secara mati-matian ya seperti yang disampaikan tadi ini tidak berpotensi untuk merusak citra ideologis PSI karena kita tahu PSI terkenal sekali sebagai partai yang independen dan juga jauh dari elit politik yang tradisional. Silakan. Ya, saya kira memang melihat PSI hari ini saya harus mengembangkan cara pikir yang hybrid ya Mbak Soza ya. Hybrid ini maksudnya ada pola-pola pengorganisasian partai yang sifatnya modern, yang meritokratis, teknokratis, yang itu saya lihat ketika kemarin Kongres PSI di Solo ada inovasi politik soal e-voting, memilih ketum, ya one man one vote dengan melibatkan semua kader ya. Tapi di saat yang sama ada pola-pola pengorganisasian partai yang sifatnya masih tradisional yang tadi Mbak Soza bilang soal kekerabatan, soal dinasti. Nah, saya melihatnya kita mengelola partai ini dengan pendekatan khas Indonesia yang hibrid gitu. Jadi ada hal-hal positif di balik itu yang harus kita akomodasi, tapi juga ada ekses ya di balik itu semua. Nah, bagaimana kemudian bisa dikedepankan dua hal ini secara bersamaan agar tidak memberikan dampak yang berlebihan di sisi negatifnya semacam itu. Nah, PSI sedang bermetamorfosis menjadi partai yang ya sesungguhnya dalam artian bila selama ini memang kita kenal anak muda ansih, sekarang berkolaborasi dengan partai yang ada orang-orang senior di sana hasil naturalisasi bahasa PSSI. Jadi kita tahu ketua harian ada Pak Ahmad Ali, Betul. yang notabene kader ex partai besar juga gitu dengan rekan-rekannya ada Pak Rudi Mase, ada Pak Sari Barus dan yang lain, dan saya kira ini akan memberikan corak meritokratis di PSI agar apa? Agar partai ini bisa adaptif, bisa agile, bisa memahami dinamika politik Indonesia dalam artian yang sesungguhnya, karena politik ini kan penuh kompromis, penuh akomodasi ya. Nah, PSI kalau misalkan ingin istilahnya berkembang, tumbuh dan besar ya dalam arti yang sesungguhnya, misalkan di target 2029 Pak Jokowi bilang masuk parlemen 2034 ya kita menetap 3 besar semacam itu, saya kira itu realistis gitu, tapi dengan catatan harus berkolaborasi, harus ya bekerja sama dengan yang senior, dengan yang berpengalaman sambil tetap mengkader orang-orang muda yang progresif seperti Mas Uki seperti itu. Baik, nah terakhir berarti Mas Uki, bagaimana kira-kira nantinya PSI itu masukan ya dari Mas Agung ya. Tapi kalau dari PSI sendiri sejauh ini rencananya untuk menegaskan nih kepada publik, meskipun ada keterlibatan dari tokoh-tokoh yang lebih senior ya, tetapi PSI ini tetap dengan komitmen ideologisnya dan tidak hanya dianggap sebagai partai politik yang menjadi kendaraan politik semata, tetapi juga memiliki platform terkait dengan kebijakan yang jelas lebih dari partai-partai lain. Ya, tentu saja. Jadi semenjak 2025 lalu sebetulnya PSI sudah memulai sesuatu yang baru, sebuah budaya politik baru, yaitu budaya politik keterbukaan. Dan yang menjadi garis start saat itu adalah bagaimana kami memilih ketua umum kami, dan itu sudah tadi juga dijabarkan oleh Mas Agung ya, bahwa Mas Kaisang itu terpilih secara sangat demokratis. Jadi siapapun misalnya ya, selama dia anggota PSI memiliki kartu tanda anggota, baik itu beliau itu adalah orang yang berada di pelosok kah, atau kader pengurus di daerah kah, atau bahkan elit di tingkat pusat kah, semuanya memiliki hak yang sama. Dan tidak hanya ketika mencalonkan diri, bahkan ketika beliau ini sudah dicalonkan, artinya sudah mendapatkan dukungan dari sekian banyak DPW, sekian banyak DPD. Sekarang soal pemilihan, di poin pemilihan setiap orang yang memiliki KTA PSI itu berhak untuk memilih dengan bobot suara yang sama. Bobot suara yang sama artinya satu orang anggota itu satu vote. Tidak peduli apakah dia itu elit partai, dia itu pengurus daerah, dia itu hanya anggota biasa. Tidak peduli, semuanya bobot suaranya sama. Dan inilah dia ya, yang sebuah proses yang pada akhirnya membuat PSI
memilih Mas Kaisang dan sebuah proses ini dilakukan dengan cara-cara yang dewasa, cara-cara yang modern, cara-cara yang tidak gontok-gontokan. Pada akhirnya Mas Kaisang lah yang terpilih. Nah, lalu kemudian PSI sebagai partai terbuka juga menerima ya dengan sangat terbuka sekali orang-orang baru, baik itu kader-kader dari partai lain kah, atau orang yang belum pernah berpolitik sama sekali. Kami sangat terbuka sekali. Dan di Rakernas kemarin, Presiden ke-7 Pak Joko Widodo mengingatkan kami ya bahwa kita sudah menjadi partai yang betul-betul terbuka. Oleh karena itu ya dibutuhkan kekompakan, karena kan semakin terbuka, semakin banyak yang bergabung, maka warna itu akan menjadi semakin ramai. Baik. Nah, karena warna ini semakin ramai, ini harus dijadikan kekayaan, bukan dijadikan sumbu persaingan, pertikaian, konflik, dan lain-lain. Nah, maka dibutuhkanlah kekompakan, maka dibutuhkanlah keseiramaan, maka dibutuhkanlah satu ritme yang sama. Ya, Baik. jadi jangan ada yang maju ke depan di saat yang lain mundur ke belakang, jangan ada yang larinya terlalu lambat di saat yang lain lagi ngegas, atau jangan ada yang justru ngegas di saat yang lain lagi ngerem, malahan seperti itu. Jadi inilah poin-poin keterbukaan yang kami sedang jalankan, dan kemarin juga Ketua Baik. Harian juga sudah mengatakan bahwa mereka-mereka yang di daerah itu adalah rekan diskusi dari kami-kami yang ada di DPP, karena mereka yang paling mengerti keadaan di daerah. Dan kalaupun DPP memberikan instruksi, itu hanya karena kami sedang menjalankan ketetapan, aturan yang telah disepakati bersama, garis Baik. bawahi yang telah disepakati bersama. Jadi inilah keterbukaan yang sedang kami upayakan. Demikian. Baik, menarik untuk kita kawal terus bagaimana di 2026 ini kerja-kerja dari mesin partai. Apakah akan memberikan hasil maksimal seperti yang diharapkan? Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Mas Uki dan juga Mas Agung. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sama Mbak, sama Mas Uki. bahwa PSI